Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan masih di surat Ar-Rum. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memulai penciptaan lalu pasti Allah akan mengulanginya lagi dan dia lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang masuk Allah memulai penciptaan dan Allah mengulanginya lagi dan itu lebih mudah bagi Allah. Dan Allah lah yang mempunyai sifat-sifat yang tinggi ya, baik di langit atau di bumi. Dan Allah maha perkasa serta maha bijaksana. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-28 surat Ar-Rum. Ayat ke-28 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Allah memberi perumpamaan dari kamu sendiri, dari jenis dirimu sendiri. Bagaimana untukmu atau bagimu budak yang dimiliki oleh tangan kananmu berserikat atau bersekutu dalam marazaqnakum, apa yang telah diberi rizki kepadamu berupa harta ya. Lalu kamu di dalamnya setara dalam mengelola rizki misalnya, atau menguasai rizki. Kamu takut ya. Kak Mimi selamat datang. Kamu takut ya terhadap mereka dan kamu pun takut terhadap dirimu sendiri. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya ya bagi orang-orang yang berakal. Nah sekarang berbeda nih penjelasannya, kembali kepada manusia. Manusia itu menyekutukan Allah ya. Waktu itu diseru kepada Nabi adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menganggap Allah itu punya teman ya. Allah itu punya sekutu yang berbagi kekuasaan di situ ya. Contoh, Allah punya sekutu pada anaknya ya. Makanya ada sekutu anak Allah tuh, yaitu anak Allah yang dianggap sekutunya Allah adalah Isa anak Allah ya, Uzair anak Allah. Kalau orang-orang Quraisy tuh malaikat anak-anak Allah tuh. Jadi malaikat tuh dianggap anak-anaknya Allah, anak perempuannya Allah. Nah ini gambaran orang yang terbalik-balik dalam memahami keimanan ya. Dan kalau yang lain ada juga yang menyekutukan Allah dengan pohon ya, dengan api, dengan matahari.
dengan kekuasaan, bisa itu. Ya. Dengan harta, dengan nafsu, dengan hobi gitu ya, bisa itu. Jadi syirik, menyekutukan Allah. Ya. Wa minan nasi may ya'budullah, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah ya. Andada, ada juga tuhan-tuhan lain. Ya. Nah, kalau di sini diumpamakan, ya. Darabalakum masalam min anfusikum. Allah memberi perumpamaan dari diri kamu sendiri nih. Ini contohnya. Bagaimana kamu bisa syirik, bisa menyekutukan Allah? Ya. Coba lihat dari contoh kamu yang dekat ini. Ya, karena waktu itu ada sistem ini namanya sistem perbudakan ya. Dari diri kamu sendiri merasakan. Ini pertanyaannya adalah terhadap orang Quraisy pada saat itu. Sama dengan kita juga ya. Hal lakum mimma malakat aimanukum. Bagaimana kamu terhadap budak yang kamu miliki ya. Dimiliki tangan kanan maksudnya kamu miliki. Tentang budak nih. Budak pada saat itu jadi sistem internasional. Jadi sistem semesta. Perdagangan manusia itu jadi sistem semesta. Dan budak pada saat itu hampir seperti hewan ya. Yang laki-laki diperas ya, diperintahkan ya. Lebih buruk dari pembantu zaman sekarang lah. Sama kayak kita lah, kalau dibilang seperti budak, bayangin aja pembantu rumah tangga lah sekarang. Cuma lebih buruknya, karena bisa digauli kalau yang perempuan itu. Ya. Kalau yang laki-laki diperas, sampai kalau perlu cuma dikasih makan seadanya aja. Ya. Budak-budak bernilai tinggi, ya. Kalau laki-laki terutama yang badannya kuat, ya, yang bisa bekerja secara fisik. Sementara bagi wanita, budak yang wajahnya cantik, badannya menarik lah gitu, sehingga bisa dijual mahal. Ini gambaran lah budak. Nah, diumpamakan seperti bagaimana kamu memperlakukan budakmu ya. Fa'an aimanukum min syuraka afima razaqnakum fa antum fihi sawa. Kamu menyekutukan atau berserikat dengan budak kamu terhadap apa yang diberikan rizki dari kepadamu. Ya, kamu merasa sama. Maksudnya, bagaimana kamu berhubungan dengan budak? Apakah kamu merasa sama bahwa harta kamu itu milik budak gitu maksudnya? Harta Anda ini milik budak. Kamu merasa sama? Kan tidak kan? Harta saya, harta budak ya urusan dia gitu. Dan gak mungkin budak itu bersekutu, ya. Bersekutu itu maksudnya setara, berkawan ya, terhadap apa yang dirizkikan kepada dia. Padahal itu rizkinya dari Allah, bukan dia buat sendiri. Belibet gini memahaminya ya. Intinya adalah Allah itu tidak mau diserikatkan. Allah itu tidak mau diduakan. Kamu aja tidak mau diduakan kan kalau urusan harta gitu maksudnya. Mau gak kamu diduakan? Dengan budak gitu. Jadi budak kamu itu jadi memiliki harta yang sama dengan kamu kan enggak. Jadi ini diberi gambaran, Allah memberi gambaran, coba kamu lihat diri kamu sendiri deh. Kamu mau gak berbagi gitu, berbagi kekuasaan? Mau gak? Pasti gak mau. Gitu. Contohnya dari sisi harta, berbagi kekuasaan. Mau gak? Ya, kalau orang membuat perusahaan,
itu biasanya nanam modal ya. Misalnya ada yang 20 juta, 20 miliar misalnya, dibagi yang satu 20 miliar juga, yang satu 30 miliar misalnya. Kalau itu kita jadi berbagi kekuasaan kan? Gitu. Perusahaan itu bukan milik kita semua. Ya. Dan ketika kita bekerja di perusahaan itu ataupun kita mengelola perusahaan itu, ini coba kita bisa bayangkan, sawaun, merasa sama, merasa sederajat kan kita dengan mitra kita. Bisnis apapun begitu. Apalagi dengan budak ya, dengan budak mah jauh banget. Ya. Jauh sekali kita merasa dengan budak itu harta kita harta bersama gitu maksudnya. Ya. Pasti kita nggak mau kan. Jangankan untuk ukuran budak ya yang saya sampaikan tadi, untuk ukuran pembantu pun kita nggak mau. Jangankan ukuran pembantu, mertua aja nggak sembarangan itu mau ngutang-ngatik harta kita, benar nggak? Kenapa Anda mau berserikat? Kenapa Anda mau menggambarkan Tuhan Anda, Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sekutu, gitu? Ada yang sekutu anaknya, ada yang sekutu tadi pohon, ada yang sekutu tadi patung, ada yang sekutu tadi matahari, ada yang sekutu tadi sungai, ada yang macam-macam, laut pun begitu. Di Indonesia masih ada nggak? Ada. Itu ada yang acara tiap tahun, memberi makanan kepada penghuni laut. Kadang kepala kerbau, kadang nasi dan sebagainya itu ditaruh ke laut gitu. Ya Allah, mubazir banget kan itu. Mendingan buat orang miskin, ya kan? Karena menganggap ada kekuasaan lain itu yang harus diberi sesuatu, kan mirip tuh. Ya. Kembali lagi ke ayat, ini menggambarkan bahwa Anda itu kok terbalik-balik ya. Sama Tuhan Anda berbagi, sama Tuhan Anda menganggap Tuhan itu berbagi gitu. Berbagi kekuasaan. Anda aja sendiri gak mau berbagi harta sama budak Anda gitu maksudnya. Ya, coba masukin ini secara logis saja, secara logika, secara pikiran normal manusia, Anda tidak normal gitu. Secara pikiran manusia Anda tidak normal. Ya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Engkau takut kepada dia seperti dia takut kepada engkau. Maksudnya apa? Kalau merasa sama, pasti nggak mau curang kan? Dia nggak mau, kita takut dia nggak mencurangi kita, dan kita takut mencurangi dia. Kalau kita sama, ya nggak? Gitu. Kayak tadi kita mengelola bisnis gitu kan, kita nggak mau nyurangin dia kan gitu, kayak kita takut lah nyurangin dia karena kita sama sederajat. Kita juga takut kalau dia nyurangi kita gitu ya, dalam mengelola harta itu, bisnis itu misalnya sama kayak tadi budak ya. Karena budak itu dianggap sama tadi ya, lalu budak itu nyurangin kita dalam mengelola harta dan sebagainya gitu, atau kita mengurangi budak. Itu terjadi jika kita menganggap budak itu sekutu kita gitu ya. Dan bagaimana kalau Allah dibegitukan? Pasti nggak mau, kamu aja nggak mau kan gitu. Anda sendiri tidak mau kan seperti itu. Mau nggak Anda berbagi harta dengan pembantu Anda? Nggak mau. Jangankan dengan pembantu, orang yang dekat kita, dengan adik, dengan kakak, nggak mau gitu. Begitupun Allah ya. Tuhan itu tidak bisa berbagi kekuasaan ya. Gimana dia mau ngatur kalau kekuasaannya dibagi-bagi ya? Ada satu kepercayaan tertentu nih, Tuhan X ini fungsinya untuk mencipta saja. Ini coba kita bayangkan ya, Tuhan X untuk mencipta saja, membuat. Tuhan Y misalnya ya, Tuhan Y itu hanya untuk merusak saja. Tuhan X mencipta, Tuhan Y merusak. Ada dua Tuhan, mungkin ada Tuhan-Tuhan lain gitu.
Kalau dia mencipta terus, yang merusak juga terus, kapan bisa jalan ini kehidupan? Masuk akal gak? Oh bukan, ini memang sudah dari dulu, gitu macam-macam. Ya. Kalau Tuhan yang merusak itu bilang, wahai Tuhan yang mencipta, ini sudah saya banyak rusak nih, udah habis stok saya ngerusak saya. Stok untuk merusak itu sudah habis. Ya, ciptain lagi dong gitu. Wah maaf saya lelah nih, masa saya nyiptain terus, ente tinggal ngerusaknya doang. Jadi ribut, nggak masuk akal. Ya. Nah kembali lagi ke ayat ini ya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Ya, engkau takut kepada mereka seperti kamu takut terhadap diri kamu sendiri, takut berbuat curang gitu maksudnya. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya terhadap orang yang berakal, yang berpikir. Ya, banyak tadi kita sudah ceritakan sebelumnya ya, bagaimana Anda kok tidak yakin bahwa Allah yang menciptakan ya. Kita sudah tahu kemarin bagaimana tidur saja itu merupakan tanda penciptaan Allah. Tanda kekuasaan Allah. Ya. Bagaimana proses penciptaan langit dan bumi ya. Ada air di situ yang bergerak terus menerus ya. Yang kita tidak bisa menahan dia. Dan kita tidak ada yang pernah menyatakan bahwa dialah yang menguasai air. Misal dari satu makhluk aja air ya. Ya. Jadi gampang saja Allah menciptakan dan memulai penciptaan lagi. Dan tidak ada sekutu bagi dia. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Allah itu satu. Ya. Tidak ada sekutu bagi. Dan perumpamaan tentang budak yang disamakan dengan tuannya ini ya. Perumpamaan ini budak yang disamakan dengan tuannya ini. Supaya kita mengingat bahwa Allah pun tidak mau disamakan dengan siapapun ya. Kalau ada kasus penyamaan begini ya berarti hartanya bisa dimiliki juga oleh budak. Berarti bisa dia jual tuh harta. Ya, bisa dia jual, bisa dia membeli dirinya sendiri. Kan saya punya harta gitu. Saya punya harta nih. Harta dari kamu kan. Gitu. Saya bayar berapa nih, orang harta ini milik kita bersama gitu maksudnya. Nah ini bagi orang yang berakal masuk, bagi orang yang nggak berakal nggak masuk. Dia punya akal tapi ketutup ya. Kafaro gitu. Ingkar, tertutup dengan keingkaran ya. Banyak nih sebab-sebab tertutupnya. Kemudian kita ke ayat selanjutnya, ayat ke-29. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang zalim ya. Mereka mengikuti hawa nafsu dengan tanpa ilmu. Maka siapakah yang bisa memberi petunjuk ketika Allah sudah menyesatkan mereka? Dan tidaklah bagi mereka orang yang menolong. Nah ini disebutkan sebab-sebab terjadinya kemusyrikan, ya, kekafiran, keingkaran, kemaksiatan. Ya. Apa sebabnya? Adalah balittaba'al ladzina zalamu ahwa. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti, orang-orang zalim yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu liar.
Ya, dia bisa jauh lebih tidak bisa terkontrol ya hawa nafsu. Jadi masalahnya itu mungkin saja mereka ngerti, tapi karena hawa nafsunya menutupinya. Abu Jahal, Abu Lahab itu ngerti. Ya. Ngerti ketika diucapkan la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada yang dipuja, tiada yang memberi rizki, tiada yang maha bijaksana kecuali Allah. Dia tahu maksud dari ayat itu, maksud dari syahadat itu. Tapi hawa nafsunya menutupi dia. Ya, contohnya kalau begitu semua sama ya. Ya, tidak ada nih kasta, tidak ada tingkatan-tingkatan di masyarakat ini. Semuanya menyembah Allah yang sama. Ya. Berarti antara orang miskin dengan orang kaya sama. Ya. Karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah. Kalau sama-sama hamba Allah berarti hak-haknya mereka juga sama dong. Kita tidak bisa menikmati hak-hak istimewa kita lagi, gitu. Itulah nafsu yang menutupi. Apa hak-hak istimewa kaum Quraisy? Satu, dia menjadi pemberi minum orang haji. Ya. Yang kedua, ketika menjadi pemberi minum orang haji, berarti ada sumber-sumber ekonomi yang masuk ke orang Quraisy. Ya. Bahaya kalau agama ini disebarkan. Masa kita jadi sama dengan orang-orang miskin yang ngikuti Muhammad itu. Jadi nafsunya tuh, yang ngomong tuh nafsu. Fir'aun pun begitu, sama nafsunya. Ya. Ya. Ketika orang-orang tukang sihirnya itu tunduk, mestinya Fir'aun berpikir kenapa dia tunduk gitu. Dia orang-orang berilmu hebat, kira-kira begitu ya. Tukang-tukang sihir yang sudah diseleksi, yang sudah diaudisi, yang udah di fit and proper test. Ya, udah diaudisi tukang sihir dari seluruh negeri. Lalu dia tunduk sama Musa. Kenapa ya? Nafsunya yang ngomong. Ini orang-orang ini bakal menghancurkan kamu lah Firaun. Kamu bakal digeser, bakal diusir dari Mesir ini. Gitu. Nafsunya itu yang ngomong. Ya. Jadi masalah nafsu. Makanya di surat Yusuf itu amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu menyeru kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya di sini disebutkan ya, bi ghairi ilm, tidak dengan ilmu. Ya, nafsunya disetir tanpa ilmu. Karena nafsu yang disetir dengan ilmu boleh. Ya. Nafsu yang disetir dengan ilmu boleh. Ya. Nafsu terhadap harta boleh. Cuma ada ilmunya. Ngambilnya jangan dari hal yang buruk, yang haram, ya. Itu ilmunya. Jadi kita tahu mana ilmu halal, ilmu haram. Sehingga gak sembarangan aja ngambil harta orang. Ya. Karena tidak pakai ilmunya. Pertanyaannya, berarti orang yang ngambil harta dengan cara haram itu tidak berilmu. Bukan tidak berilmu, dia tidak memakai ilmu. Ya. Mana ada orang yang senang ketika hartanya diambil sama orang lain? Mana? Ada gak yang senang? Kecuali dia ridho memberikannya ya. Nggak ada yang senang. Bahkan Nabi SAW menyatakan ketika mempertahankan harta, dirampok orang dan sebagainya, itu bisa syahid itu. Boleh dipertahankan harta itu. Ya, termasuk mempertahankan kemerdekaan ya. Ataupun berusaha membebaskan diri dari penjajahan, itu boleh, malah dianjurkan. Makanya kita sama dengan Palestina. Palestina lagi berjuang. Jadi kalau ada yang bilang ngapain ngurusin luar negeri, kita aja masih banyak, kita juga diurusin, gitu. Ya, di kita juga kita diurusin, nggak diem aja. Ya.
Ini gara-garanya apa? Biasanya gara-gara karena kelemahan dia, kelemahan mereka sendiri. Ada nafsu yang bergerak di situ, ya. Balittaba alladzina zalamu ahwa'ahum bighairil ilm. Tanpa ilmu, dia mengikuti nafsu tanpa ilmu. Nafsu memiliki anak, memiliki pasangan, ya, itu nafsu kan? Kalau nggak ada nafsu susah, ya. Boleh nggak? Boleh. Kata Nabi, aku juga nikah. Gitu. Tapi harus ada ilmunya, ilmu yang dia praktekkan. Makanya, ya, ketika kita mendengar nih ayat-ayat Allah, ini kan kita mendengar nih pagi-pagi ya, ayat-ayat Allah mendengar masuk ke telinga kita, kuping kita, ya, itu kan ilmu tuh, ya. Ilmu itu harus digerakkan, harus diaplikasikan, harus diterapkan. Jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, mental, nggak sempet masuk, ya. Harus diterapkan. Kita aja nggak mau berbagi harta sama pembantu kita. Kenapa? Kita menganggap Tuhan itu bersekutu dengan yang lain. Pasti nggak mau, ya. Nah, hawa nafsu yang menutupi itu. Nabi Nuh 950 tahun menyeru. Bukan nggak ngerti, mereka pasti ngerti. Cuma ada hawa nafsu di situ yang bergerak, ya. Banyak lagi itu di situ, ya. Nabi Soleh, ya, untanya Nabi Soleh pun dipotong, disembelih sama mereka. Padahal untanya itu mukjizat, ya, keluar dari batu. Mukjizat itu dipotong, disembelih. Oh, biarin kita potong aja, nggak mungkin ada azab, gitu. Ya. Sama dengan Quraisy itu yang menantang malaikat. Ya. Udah biarin yang 18 saya yang hajar tuh malaikat neraka. Yang satu kamu aja keroyok gitu bareng-bareng. Nantang. Ya, hawa nafsu tuh yang ngomong kayak gitu. Makanya pernah saya ceritakan ya tentang Hurmuzan itu ya. Ketika pejabat Parsi tingkat tinggi ini masuk Islam, ya, dikasih gelas, dikasih minum gelas dengan gelas biasa, mungkin dengan keramik ataupun apa, logam biasa. Dia bilang, saya nggak bisa minum dengan gelas ini, saya biasa minum dengan perak dan emas, ya, gitu. Jadi dunia itu sudah terbiasa begitu, sudah terbiasa menghormati secara berlebihan, ya, secara berlebihan. Salah satu sahabat yang datang ke tenda Panglima Romawi waktu itu menyeret tombaknya itu, tombak diseret, jadi karpetnya robek-robek, ya. Karena bagi kita, bagi manusia itu sama saja, mau rumah, mau karpet, mau istana, mau mahkota, itu sama saja. Di mata Allah itu tidak ada harganya. Yang berharga di mata Allah adalah takwanya. Jadi kita punya banyak hal, harta kita banyak di mana-mana, itu nggak ada harganya, apalagi tidak dipakai untuk ibadah, untuk amal, ya. Kan kita nggak bawa mati itu, ya. Itu pesan dari seorang sahabat yang datang membawa tombak, diseret tombaknya, ya. Silakan duduk di bantal yang sedang, saya nggak mau duduk kok. Karena khawatir juga dia nanti terseret dengan kehidupan duniawi itu. Bukan kita nggak boleh ya mencari dunia kan, gitu kan. Wala tansa nasibaka, jangan melupakan kehidupan kita di dunia. Ya, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, carilah kehidupan di akhirat. Tapi jangan lupakan wala tansa, jangan lupakan di dunia ini, karena dunia itu mazro'ah, amalnya untuk ladangnya untuk akhirat. Kita sekarang ini sedang bertani, sebenarnya kita ini sedang bertani amal, ya, menumpuk amal, ya.
Yang bagus tuh menumpuk amal, bukan menumpuk harta. Kalau menumpuk harta boleh, tapi dipergunakan dengan hal-hal yang membuat amal soleh lagi, gitu ya. Yang kayak kemarin saya ceritakan tuh ya, ini deket saja di sini kompleknya. Menuliskan uang 100 juta rupiah untuk pembangunan masjid tuh. Walaupun bukan cuma masjid ya, dia pasti mungkin beramal soleh dengan yang lain ya. Tapi orang seperti ini mungkin punya pengusaha juga kali ya, punya usaha di mana-mana. Ya, jadi dia menganggap harta itu cuma titipan. Ya. Parpan, ini rumahnya sama tanahnya punya Parpan ya. Ini punya Allah, aku dititipin doang. Punya Allah. Termasuk diri kita pun punya Allah. Mana milik kita? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Syair Robani itu ya. Nah, potongan ayat selanjutnya Allah sampaikan, "Faman yahdi man adallallah." Siapa orang yang bisa memberi petunjuk ketika Allah menyesatkan dia? Nggak ada yang bisa. Ya. Kalau sudah disesatkan Allah, sudah repot. Tidak ada tempat kembali. Ya. Apalagi sudah ditentukan bahwa dia itu mendapatkan su'ul khotimah, ya, yang buruk. Walaupun sudah diberikan diberikan perumpamaan, termasuk diberikan peringatan. Firaun kan diberi darah, diberi katak, diberi belalang, itu diingatkan itu bahwa Allah punya kekuasaan luar biasa. Tetap aja nggak mau. Korun juga udah diingetin, wahai Korun, kamu berbuat baik lah, jangan kamu ambil aja itu harta buat kamu sendiri. Jangan salah, ini harta milik saya sendiri. Saya kok yang punya ilmunya mengelola harta ini. Kenapa harus dikeluarkan sama orang lain? Tuh. Itu orang yang luar biasa medit, buntut gasiran, meregehes. Ya betul Firaun, Korun gitu. Ya. Kan terpesona orang tuh, terpesona lah orangnya. Terpesona terhadap apa? Hartanya Firaun, hartanya Korun. Waktu lewat Korun tuh, waduh enak banget ya kalau kita kayak Korun ya. Harta di mana-mana, kunci gudang aja dipanggul sama orang berat. Kunci gudang itu. Itu baru kuncinya, apalagi gudangnya. Kuncinya aja berat, berkarung-karung lah, bayangan saya ini berkarung-karung kuncinya tuh. Berarti rumah gitu mungkin ratusan ribu kali itu, yang isinya harta semua. Orang menganggap wah dia orang paling bahagia di dunia ini, ya. Nggak ada susahnya dia. Tapi sesaat dia dibenamkan oleh Allah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang berpikir saya nggak mau jadi orang kafir. Jadi dianggap Korun itu kafir. Dia sendiri tidak menyatakan dirinya kafir, tapi dia ingkar terhadap kewajiban yang Allah berikan. Ya, contohnya zakat atau sedekah. Makanya Abu Bakar pada saat itu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat, tidak mau sedekah, zakat terutamanya. Kata Abu Bakar, kalau di zaman Nabi itu 1 ekor kambing dikeluarkan untuk zakatnya, sekarang akan saya perangi orang yang tidak mau mengeluarkan 1 ekor kambing kalau sudah cukup nisabnya. Umar sempat nanya sempat menyangga, wahai Abu Bakar, dia kan sama-sama bersahadat. Saya akan memerangi, kata Abu Bakar, orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi kewajiban sholat sama dengan kewajiban zakat. Kewajiban menyerahkan uang, menyerahkan harta kepada orang lain sama tuh. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir tenang, saya sudah sholat Jumat, saya sudah haji bahkan, ya, saya sudah umroh. Ya. Zakat atau sedekah terserah saya, mau saya nggak bisa, ada ukurannya. Ya. Ada nisabnya, ada haulnya, ada waktunya.
Jangan sampai kasusnya kayak Korun, dia numpuk-numpuk harta, masa bodoh. Min ilmin indi kata Korun, itu dari ilmuku sendiri. Kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Ya. Pak, saya udah peduli lah Pak, kan saya udah zakat fitrah sekarang. Saya udah kadang-kadang ngasih juga orang. Kalau bulan puasa itu saya ngasih lah beberapa sembako dan sebagainya. Udah dihitung belum itu dengan keuntungan Anda? Bagus sih, coba udah dihitung apa enggak? Ada gak zakat mal yang mestinya harus dikeluarkan oleh Anda? Zakat fitrah ya, bisa lah, banyak orang yang bisa di zakat fitrah, tapi zakat mal itu dihitung. Ya. Harus ada akuntansi, harus ada perhitungan. Kalau dia berdagang sekian persen ketemu. Kalau dia beternak bertani itu sekian persen ketemu, ya. Bukan semua memang, bukan semua dizakatkan kalau dia nggak cukup, ya. Batas kadar zakatnya nggak cukup, iya. Tapi kalau sudah lebih, bagaimana kita tahu batas kadar kita? Ya dihitung, ada hitungan matematika. Berapa untungnya setiap bulan? Berapa modalnya? Saya malas Pak, ribet gitu-gituan. Nah jangan bisnis Anda itu kalau begitu. Terima aja di rumah rezeki yang dikasih Allah. Kalau bisnis harus ribet, harus bisa hitung-hitungan sehingga tahu berapa keuntungan, berapa kerugian, berapa harus yang diberikan kepada orang lain. Ini ada satu kisah terakhir ya. Saya melihat ada di satu desa, saya lupa desanya itu, di daerah Mesir ya. Ini saya sampaikan nih karena kebetulan teman saya udah pernah ke sana juga. Dia menampilkan foto dengan di belakang desa. Desa itu ternyata ada ceritanya, desa itu spesial di Mesir itu sampai sekarang masih ada. Ada 9 orang. Ini mungkin bisa dicek di sosial media, sudah ada kayaknya. Sudah ada, saya juga melihatnya dari sosial media. Tapi nggak cuma itu, saya juga melihat ada kawan saya sudah pernah ke sana gitu, ya. Ada 9 orang kayaknya kuliah di pertanian kalau nggak salah itu ya, atau di peternakan di satu desa itu. Nah, ketika pulang mereka berencana untuk melakukan investasi apa? Ayam, peternakan ayam gitu. Nah, modal dan sebagainya, berkumpullah 9 orang itu ya. Untuk menggenapkan ya, dibuatlah jadi 10 orang. Nah, salah satu penggeraknya namanya Insinyur Solah. Oh iya, saya masih ingat Insinyur Solah. Mudah-mudahan Solah itu begitu juga tuh nanti. Nggak cuma Solah, siapa aja. Insinyur Solah ini dengan teman-temannya menyatakan siapa yang ke-10 ya, untuk kita berbagi pengelolaan termasuk berbagi untung ya, kata Insinyur Solah ada yang ke-10. Siapa yang ke-10? Allah yang ke-10. Wah. Jadi dibuatlah, singkat cerita, dibuatlah di notaris ya, di administrasi negara kira-kira begitu, bahwa perusahaan ini mempunyai 10 serikat ya, 9 orang manusia, 1 Allah. Berarti kalau untung semua juga dapat, termasuk 10% untuk Allah. Nah ini kira-kira gitu. Tahun pertama kedua melesat keuntungannya ya. Tahun pertama kedua melesat keuntungannya, dan untuk Allah yang 10% itu ya, dibuat untuk berbagai kegiatan, dibikin SD, SMP, sekolah dan sebagainya. Sebagian juga di tahun kedua ketiga ditingkatkan lagi jadi 20% sampai 50% keuntungan untuk Allah. Dengan uang itu diputerlah banyak hal ya. Ada bikin sekolah, kemudian ada orang-orang yang duafa jongko diberikan ya, sampai mengajukan perguruan tinggi ke kampung tersebut, mengajukan izin untuk membuat perguruan tinggi. Coba bayangkan itu, dari usaha yang
sekian persennya itu untuk Allah. Ya. Ini penasaran mungkin ya teman-teman yang mendengarkan cerita ini nyata. Ada kawan saya udah pernah kesana. Nah, jadi seluruh infrastruktur yang vital di desa itu dibangun oleh dia, dibangun oleh 9 orang itu ya, 9 orang-orang soleh ini, termasuk ketuanya Insinyur Solah namanya. Ya. Dengan serikat Allah di situ. Artinya Allah, oh ya ada ininya, ada tulisannya begini, bahwa untuk yang ke-10 kita berikan 10%, dan apa yang diberikan dari yang ke-10 itu jaminan keamanan, kebersihan, kemudian keselamatan dari bisnis ini. Waduh, digantungkan kepada Allah. Allah yang memberikan gitu. Ditulis tuh di notaris resmi. Ya. Tadi kembali lagi, jadi dia buat tuh berbagai sarana-sarana desa, dia yang buat itu. Sampai dia buat universitas yang ketika mengajukan kepada pemerintah Mesir nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini transportasinya tidak ada yang bagus gitu. Mungkin jalan jauh dan sebagainya ya, ataupun rusak dan sebagainya. Jadi nggak boleh karena orang nanti susah untuk bergerak ke situ gitu. Kemudian mereka berpikir lagi, apa yang dilakukan mereka? Dia mengajukan izin pendirian universitas. Ini coba kebayang nggak sama kita nih ya? Di kampung pelosok mendirikan universitas di kampung pelosok dengan izin untuk membuat jalur kereta api. Wah, bayangkan itu. Membuat jalur kereta api dari kota besar menuju pelosok khusus untuk membuat transportasi mudah bagi universitas yang akan dia dirikan. Dan itu terjadi nggak sekarang? Ya, dibuat jalur khusus dari kota, mungkin dari Qahirah atau dari Kairo sampai ke, saya nggak tahu kota besarnya apa yang terdekat situ. Jadi itu universitas dengan kereta khusus ibaratnya. Ya, Masya Allah. Ini orang memang sudah menggantungkan harapan kepada Allah dan desanya jadi berkembang luar biasa, bahkan ada universitas desanya. Ya, kebayang nggak mau kita tuh kayak IPB itu mungkin di pelosok sono di daerah Cianjur Selatan atau Sukabumi Selatan atau daerah Garut Selatan sana ini ujung itu ada kereta khusus ya dari Bogor atau dari mana yang tembus ke Jakarta misalnya. Ya. Itu karena apa? Karena dia berserikat dengan Allah. Artinya berserikat dengan Allah adalah seluruh keputusan dia ada di tangan Allah, diberikan jaminan Allah. Dan orang yang berbisnis itu memberikan kewajiban. Jadi kerjaan Insinyur Solah dan kawan-kawannya ini adalah kerjaan luar biasa, di luar nalar manusia. Tapi itulah ada matematika Allah di sini. Ya. Matematika ketika kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah satu, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Wa ma lahum. Tadi ayat di ayat di ujung ayatnya, famay yahdi man adallallah, siapa yang bisa menunjuki kalau Allah sudah sesatkan. Kemudian wa ma lahum min nasirin, mereka tidak dapat mendapatkan orang-orang yang menolong. Ya, kalau dia menganggap Allah punya sekutu. Ya. Pokoknya kalau kita menyerahkan saja kepada Allah urusan kita, ya seperti itu jadi sangat bermanfaat. Nggak kebayang oleh kita kampung bisa demikian terang benderang ya, dengan cara itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.